Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Fatur Rahman dengan NIM 2019 11 Yang terhormat untuk Bapak Agung Untoro. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mikroprosesor, yang mana sistem mikroprosesor itu yang praktis. Oke, mikroprosesor itu harus mengumpulkan instruksi dari alamat di ROM. Ini akan dilakukan dengan cara meletakkan alamat ke bus alamat. Setelah alamat diletakkan, ROM dan RAM serta decoder alamat. Jadi pada saat mikro mengirimkan alamat pada address bus itu, maka langsung tersebar ke RAM dan ROM decoder yang akan menimbulkan masalah karena semua chip select akan off pada saat itu. Tergantung keluaran dari address decodernya, mana yang harus di-on-kan. Jika dilihat dari garis putus-putus itu, address decodernya itu, garis putus-putus ini akan mengarahkan pada chip select yang akan mengirimkan logik 1 atau 0 yang berfungsi untuk memilih CS yang akan dihidupkan dan dimatikan. Sehingga RAM, ROM atau 1 atau 0 bisa on secara bergantian agar pemanfaatan address bus ini tidak tabrakan atau konflik di semuanya on. Maka saat mengirimkan data akan terjadi tabrakan atau benturan analognya seperti lalu lintas di jalan yang memerlukan traffic light agar tidak terjadinya tabrakan. Ketika gerbang logiknya itu dibuka, dalam decoder alamat merespon input dari bus alamat, hasil ROM dihidupkan dan dua lainnya dimatikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya saat kita mengaktifkan ROM akan berarti mengambil alamat dari bus alamat. Di dalam chip ROM, the raw ini kolom decoder yang akan mengaktifkan salah satu lokasi memori dan nomor binar yang disimpan dari lokasi tersebut, kemudian ditempatkan ke dalam bus alamat dengan menyalakan atau menunggu izin dari buffer tree state. Saat tree state aktif, datanya akan terbaca. Segera setelah informasi dibaca, chip select akan dimatikan chip ROM. Informasi yang sekarang ada di bus data dibaca oleh mikroprosesor ini adalah instruksi yang dapat diartikan sebagai pergi ke alamat F660. Nah, seperti ini. F60 F mohon maaf F600H. Menanggapi instruksi ini nih, mikroprosesor menempatkan alamat F600H dan ke bus alamat. Address decoder meletakkan F600H itu ke gerbang logikanya ini, memicu atau mengakibatkan CS dari chip ROM yang diaktifkan kembali ketika chip menerima F600H ke dalam raw dan kolomnya, kemudian mencari beberapa alamat tersimpan dari F600H tersebut yang diisi dalam 25H tersebut. Kemudian memasukkan 25H ke bus data yang mana pada setiap chipnya itu ada alamat 25H karena hubungannya paralel, di mana jika tegangannya logik paralel maka hasilnya akan standby di jalur data bus itu. Nomor ini disebarkan dan disimpan sementara di mikroprosesor. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mikroprosesor kemudian itu menempatkan nomor 2F2500H yang mana ke bus alamat dan decoder alamat menempatkan sinyal on pada CS dari chip RAM untuk menyalakan. Kemudian mikroprosesor ini mengirimkan logik 1 pada baris baca yang berarti membaca data. Kemudian data 25H itu
pada data bus akan masuk ke tristate. Nah, setelah dia masuk ke tristate-nya itu, jalur baca atau itu juga masuk ke chip 1 atau 0. Tetapi sekali lagi ini tidak menyebabkan masalah karena jalur pemilihan chipnya itu membuat tetap dimatikan. Nomor 25 sekarang disimpan dengan aman dan chip RAM akan tetap ada sampai ditimpa dengan informasi baru dan daya dimatikan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.